Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan tema Loka Express. Di sini Loka Express itu sebagai aplikasi pemesanan tiket. Kami di sini akan menjelaskan hasil dari progres tugas kami selama satu semester ini di semester 5 dalam tugas dari mata kuliah e-service. Next. Nah, jadi untuk pembahasan kita kali ini ada 8 tema, yaitu yang pertama ada Loka Express, ada logo, color palette, tujuan, ada fitur unggulan, manfaat, timeline, dan demo project-nya. Nah, untuk penjelasan Loka Express itu apa, yaitu sebuah aplikasi yang memberikan kemudahan bagi pengguna untuk mengakses berbagai macam layanan terkait dengan perjalanan komuter lain di Indonesia. Nah, untuk logonya sendiri, seperti yang bisa kita lihat di situ terdapat tulisan Loka dengan jelas di logonya. Lalu untuk color palette-nya itu, color palette yang kami pilih itu cocok untuk aplikasi Loka Express, yaitu warna biru yang melambangkan stabilitas, serta bisa memberikan kesan modern, profesional, dan elegan. Nah, warna biru juga menjadi warna inti yang bisa dikomunikasikan dengan warna netral seperti abu-abu, putih, dan orange yang menciptakan hal yang kontras dan seimbang. Nah, untuk tujuan dari pembuatan ini sendiri yaitu untuk memberikan pelayanan transportasi berkualitas tinggi kepada pelanggan. Nah, ini mencakup aspek-aspek seperti keandalan, jadwal, kenyamanan, keamanan, dan aksesibilitas dari aplikasi sendiri. Nah, untuk manfaatnya itu sebagai bentuk pembaruan dari aplikasi sebelumnya, nah Loka Express ini tuh hadir untuk memberikan fungsi dan manfaat yang lebih baik, serta lebih lengkap dari aplikasi sebelumnya yang sudah dibuat. Nah, Loka Express juga menjadi aplikasi informasi yang lengkap, dan juga sebagai aplikasi pemesanan tiket online kereta yang terbarukan dan terupdate. Nah, fitur unggulan dari aplikasi Loka Express sendiri itu yang pertama ada fitur info stasiun, lalu ada fitur pembelian tiket dan pembayaran QRIS, lalu ada fitur keamanan dari verifikasi emailnya, dan yang terakhir itu ada informasi wisata. Nah, untuk dari timeline yang sudah kami buat sendiri itu pada 1 September 2023 kami melakukan penentuan ide aplikasi dan pembentukan logo dan pembuatan rancangan aplikasi menggunakan Figma. Lalu pada 12 September itu kami pembuatan proposal aplikasinya, 26 September kami melakukan pembuatan sitemap aplikasi. Untuk 5 Oktober itu adalah review kembali rancangan aplikasinya dan diskusi pembuatan prototype. Lalu pada 10 Oktober itu kami memulai pembuatan prototype dari Loka Express sendiri, dan lalu pada tanggal 12 Oktober kami mereview prototype Loka Express secara bersama-sama. Nah, untuk tanggal 15 Oktober itu adalah penentuan fitur-fitur unggulan dan perbaikan, dan penambahan keamanan data sebagai fitur terbaru. Lalu pada 17 Oktober itu sebagai penambahan fitur pembelian tiket dan QRIS dan fitur info stasiun. Lalu pada 22 Oktober itu kami mencicil laporan kelompok, dan kedua membuat PPT presentasi dan menambahkan fitur KMT. Lalu pada 26 sampai 3 November kami menambahkan fitur notifikasi dan fitur informasi wisata yang terbaru, dan pada 5 November kami membuat final laporan kelompok dan individu. Nah, pada demo project ini, di sini kami akan menjelaskan lebih lengkap tentang fitur-fitur unggulannya juga yang sudah saya bacakan tadi, dan sebagai bentuk lebih jelasnya dari aplikasi Loka Express yang akan disampaikan oleh rekan saya, Shirley. Baik, saya Sherly akan menjelaskan bagaimana mekanisme dari aplikasi Loka Express itu sendiri. Nah, jadi saat kalian mengakses aplikasi Loka Express itu langsung dihadapkan dengan openingnya, yakni dengan logo Loka. Lalu yang pertama ada login. Nah, untuk kalian yang belum pernah masuk, kita daftar terlebih dahulu. Di sini kita akan mengisi nama lengkap, nomor ponsel, email, masukkan kata sandi, dan ketik ulangnya. Lalu kita pilih daftar. Setelah itu nanti tautan verifikasi akan terkirim langsung ke alamat Gmail yang sudah tadi didaftarkan. Nah, jadi ini langsung ke alamat email untuk memverifikasi ulang kembali. Setelah itu kita masukkan kembali email dan kata sandinya. Kita pilih masuk. Nah, di sini merupakan bentuk homepage dari aplikasi Loka Express. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan dari fitur pilihannya, yakni jadwal kereta. Jadi awal mulanya kita pilih dulu stasiun. Di sini saya mengambil skenario, ambil stasiun Bojonggede. Nah, di sini ada jam awal dan jam akhir. Ini bisa diatur. Lalu setelah itu akan keluar jam-jam kereta yang di antara jam awal dan jam akhir.
Selanjutnya posisi kereta, kita pilih stasiun. Sini saya pilih stasiun Bojonggede juga. Nah, di sini adalah posisi kereta yang akan melintasi stasiun Bojonggede sekiranya, seperti contohnya Bogor ke Jakarta Kota, ini keretanya sedang berangkat dari stasiun Cilebut. Lalu yang ketiga ada rute kereta. Di sini rute kereta terdapat beberapa opsi, ada Jabodetabek, Bandung, Yogyakarta, Surabaya. Nah, di sini kita memberi contoh di wilayah Jabodetabek. Nah, jadi di sini langsung ada peta rute Jabodetabek. Kalau kita pencet bisa langsung ke zoom in. Nah, selanjutnya ke info stasiun. Nah, di sini kita akan mencari info stasiun. Sekiranya ada apa aja sih di dalam stasiun tersebut. Sini kita ngambil contoh Yogyakarta. Nah, di sini ada alamat Yogyakarta itu sendiri, lalu sini ada zona kepadatan stasiun yang di mana pada saat ini kira-kira di stasiun Yogyakarta itu memiliki kepadatan yang sedang penuh atau tidak. Nah, untuk di sini kita memberikan gambaran kalau hampir padat. Setelah itu kita juga memberikan destinasi wisata yang terdekat dengan stasiun Yogyakarta. Di sini ada Keraton Yogyakarta dengan rating 48 dan di sini ada deskripsinya. Lalu yang kedua ada juga Selasar Malioboro dengan rating 4,5. Yang dimana ini untuk bertujuan ingin keluar dari stasiun tersebut. Lalu yang kelima ada tarif. Jadi di sini untuk mengecek harga dari stasiun awal hingga stasiun akhir. Misalkan di sini kita ngambil cash Bogor, lalu untuk stasiun akhirnya mengambil Cikini. Baik, selanjutnya di sini ada tarif dari stasiun Bogor hingga ke stasiun Cikini, yang dimana mendapatkan estimasi waktu 46 km dengan dihargai Rp6.000. Setelah itu di bawahnya ada juga berita yang sangat terkini mengenai perkereta apian. Di sini contohnya ada awal pekan KAI Komuter layani 304.000 lebih pengguna pada jam sibuk. Nah, lalu sini ada isi beritanya. Lalu saat kita ingin melakukan pembayaran, di sini terdapat dua opsi, yakni ada multi trip dan QR code. Untuk QR code itu kita bisa langsung nge-scan saja dengan menyediakan QRIS juga di setiap stasiunnya. Lalu multi trip ini fungsinya adalah untuk mengecek kartu KMT, yakni KMT merupakan kartu multi trip biasanya digunakan saat menggunakan KRL. Nah, di sini ada cek atau update saldo, ada isi ulang saldo, dan riwayat transaksi. Nah, di sini ceritanya kita ngecek KMT dengan menggunakan handphone yang tentunya dibekali dengan NFC. Lalu sini kita pencet lagi riwayat transaksinya. Ini jadi riwayat transaksi yang biasanya kalian pakai menggunakan KMT tersebut. Lalu yang kedua ada isi ulang. Jadi ini kita juga bisa mengisi ulang KMT dengan menggunakan mobile banking. Contohnya di sini ada Mandiri, BCA, BNI, lalu juga bisa juga dari e-wallet. Ada GoPay, ShopeePay, dan Link Aja. Yang tentunya sangat memudahkan pada pengguna. Di sini riwayat transaksi juga. Oke, dan yang terakhir di sini di bagian profile. Nah, di sini setelah kalian sudah daftar dan login, jadi langsung otomatis ke bagian profil data-datanya. Sini ada nama lengkap, nomor telepon, alamat email, jenis kelamin, dan tanggal lahir. Dan kalau misalkan kita ingin logout, kita langsung pilih opsi logout. Sekian dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Shirley untuk demo aplikasinya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke bagian job desk anggota dan penjelasan dari masing-masing anggota. Baik, saya Hafir Ramadan. Di sini saya sebagai leader dan sebagai project manager juga. Di sini pada job desk saya mengatur untuk jadwal pertemuan dan diskusi kelompok. Lalu saya juga sini merangkap sebagai
pembuat proposal awal, perancangan proposal awal, lalu saya juga sebagai penghubung untuk dari prototype aplikasi. Jadi setelah UI dan UX desainernya itu merancang tampilan, saya akan menghubungkan setiap tampilan-tampilan tersebut di software Figma. Lalu saya juga membuat buku panduan untuk pelengkap dari proposal. Baik, selanjutnya silakan Yuta. Baik, di sini saya Kitana Flayasira menjadi analis sistem, yaitu job desk saya sebagai analis sistem bersama Lamanda dan Titis. Tugasnya mengidentifikasi masalah kebutuhan user, lalu menguji apakah program sudah berjalan lancar, menganalisis kekurangan dan kelebihan aplikasi KRL Access, merekomendasikan fitur-fitur baru, memberikan referensi info-info yang akan dimasukkan ke Loka Express, serta yang terakhir membuat proposal. Selanjutnya, Lamanda, silakan. Baik, saya Lamanda. Dalam proyek ini saya juga menjadi analisis sistem. Job desk-nya pertama mengidentifikasi masalah dan kebutuhan sistem dari user. Saya melakukan identifikasi area pada aplikasi C-Access yang mungkin kurang efisien atau bahkan tidak sepenuhnya memenuhi kebutuhan user. Yang kedua, mengidentifikasi sasaran yang harus dicapai untuk memenuhi kebutuhan user, yaitu saya melakukan evaluasi pada C-Access di mana area-area efisiensi dan kepuasan user itu dapat dikembangkan atau ditingkatkan. Lalu menganalisis kekurangan C-Access. Dari analisis tersebut akan didapatkan beberapa rekomendasi perbaikan fitur yang juga disesuaikan dengan hasil survei yang kami sudah bagikan sebelumnya. Berikutnya, saya merekomendasikan fitur baru dalam Loka Express dan juga membantu dalam penyusunan proposal akhir. Baik, selanjutnya perkenalkan nama saya Priscilla Titis Wisnumurung. Di sini saya sebagai pencatatan dan analisis data yang bertugas untuk mengumpulkan data-data dan juga menganalisis data-data yang diperlukan. Lalu juga melakukan input data untuk kebutuhan sistem. Lalu juga mengumpulkan informasi-informasi yang diperlukan dalam merancang maupun membuat prototipe Loka Express. Selanjutnya juga saya membuat timeline untuk kegiatan proses pembuatan Loka Express ini. Lalu yang terakhir, saya juga membantu dalam pembuatan laporan akhir Loka Express. Baik, selanjutnya saya Serliza Rafnisa. Di sini saya sebagai UI UX designer yang membuat prototype desain dari awal hingga akhir. Nah, untuk kendalanya sendiri itu dari perangkat device ya, karena jika terlalu sering menggunakannya akan panas dan memakan RAM juga sehingga memerlukan waktu dahulu untuk tunggu device tersebut dingin dan RAM-nya kembali normal. Dan kesan saya ini merupakan tugas yang paling effort karena harus memikirkan bagaimana perancangan desainnya, lalu bagaimana pewarnaannya, dan detail-detail hal kecil yang lainnya untuk membedakan dari aplikasi KI Access dan si Access sebagai referensi kami. Baik, sekian presentasi dan laporan dari aplikasi Loka Express. Saya Fir Ramadan sebagai leader mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.